Tama tahu apa maksud kakek. Sebelum putus dengan Pavel, dia pada dasarnya bertanggung jawab atas bisnis keluarga Poland di Amerika Serikat. Sekarang setelah dia meninggal, keluarga Poland tidak dapat kembali ke New York untuk waktu yang singkat. Jika tidak ada orang yang dapat diandalkan untuk mengkoordinasikan dan mengelola aset sebesar itu, negara ini pasti akan menghadapi penyusutan dan resesi. Sekarang, keluarga Poland tidak bisa kembali, dan dia tidak bisa turun tangan untuk mengambil alih. Selain itu, keluarga Poland memiliki Black Mamba yang mengawasi di belakang mereka. Tidak peduli siapa yang mengambil alih bisnis keluarga Poland di Amerika Serikat, itu akan menarik perhatian Black Mamba. Jadi Tama untuk sementara tidak bisa melakukan apapun untuk sementara waktu. Namun satu hal yang pasti, jika aset sebuah keluarga dijual maka nilai pasarnya akan sangat berkurang. Apalagi, sebuah keluarga tidak kekurangan uang. Dan langkah cemas itu bukan karena dia ingin mewujudkannya, namun karena dia tidak ingin membiarkan aset tersebut mengurus dirinya sendiri. Cara terbaik adalah menemukan orang yang dapat diandalkan dan cakap untuk mengurus properti keluarga di Amerika Serikat. Kandidat pertama yang terpikirkan oleh Tama adalah Sinta. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia segera menyampaikan ide ini. Setelah Sinta mengambil alih industri keluarga Poland, Black Mamba pasti akan menyelidiki hubungan antara dia dan keluarga Poland. Itu akan memberi Black Mamba titik terobosan baginya. Jadi, Tama berpikir sejenak dan kemudian menyarankan, lebih baik mempercayakan properti keluarga Poland di Amerika kepada keluarga Rothschild untuk saat ini. Biarkan mereka membantu sebuah keluarga mengurus bagian properti ini terlebih dahulu. Dan tunggu sampai masalah itu diselesaikan di masa mendatang. Setelah ancaman Black Mamba diberantas, biarkan mereka mengembalikan industri ini. Mari kita gunakan Rothschild kali ini. Kata-kata Tama membuat Nicholas dan putranya terlihat tidak percaya. Nicholas mau tak mau berkata, keluarga Rothschild selalu mengincar yang teratas. Di mata mereka, tidak ada perusahaan atau keluarga di dunia yang bisa menandingi mereka. Jadi bagaimana jika keluarga Poland adalah keluarga terbesar kedua di Amerika? Saat Simon bertemu denganmu di hari kerja, apa masih akan bersikap sombong dan merendahkan? Setelah itu, Nicholas menambahkan, aku sudah mengenal Simon selama bertahun-tahun. Dan hanya ada satu saat dia bersikap sopan atau bahkan menghormatiku. Saat itulah Pavel meninggal. Saat dia mendiskusikannya denganku di telepon, dengan karakternya yang memanfaatkan orang terlebih dahulu dan bukan yang kedua. Dia tidak akan merasa berhutang budi padaku setelah masalah Pavel diselesaikan dengan aman. Tama tersenyum dan berkata, dalam hal ini, tidak perlu berkomunikasi dengan Simon. Aku baru saja mengatur agar Jack menghadapinya. Apa, Jack? Paman kedua Agam bertanya tanpa sadar. Apa itu putra sulung Simon, Jack Rothschild? Ya, Tama mengangguk dan tersenyum, itu dia. Agam berkata sambil mencibir, orang itu, Jack, bahkan lebih kacau daripada aku. Dia memanfaatkan orang untuk maju dan tidak ragu-ragu dalam hal apapun. Dia datang untuk makan. Dia mengambil mangkukmu. Dia meletakkan sumpitmu dan akan memarahimu. Tama berkata sambil tersenyum, Paman pasti membicarakan Jack di masa lalu. Dia tidak berani bersikap sombong di hadapanku sekarang. Aku dapat mengirim si Fang Baozuang kembali ke Indonesia kali ini. Aku mengandalkan dia untuk secara pribadi mengawalnya ke luar negeri. Dan sekarang kuncirnya ada di tanganku. Jika aku memintanya melakukan sesuatu, dia bahkan tidak akan berani kentut. Setelah mengatakan itu, Tama melihat waktu dan berkata, aku kira Rothschild telah menyelesaikan pertemuan internalnya. Jadi aku akan meneleponnya sekarang. Ketika yang lain mendengar Tama berbicara tentang si Fang Baozuang,
Mereka segera menyadari bahwa Tama memang telah mengetahui takdir Jack. Tama memutar nomor telepon dan menyalakan pengeras suara. Sebelum berdering 2 kali, panggilan itu langsung tersambung. Kemudian, suara hormat Jack terdengar. "Oh, Tuan Renza, Anda telah kembali ke Indonesia." "Ya," kata Tama dengan tenang, "aku telah kembali ke Indonesia. Aku meneleponmu karena aku ingin mengucapkan terima kasih atas kerja kerasmu di Sifang Baozuang." "Oh." Jack sangat ketakutan hingga dia gemetar dan berkata dengan cepat, "Tuan Renza, jangan sebutkan kata-kata itu di telepon. Itu terlalu sensitif." Tama tersenyum, "Baiklah. Aku hanya menelepon untuk mengucapkan terima kasih. Ngomong-ngomong, apa ayahmu dalam keadaan sehat?" Jack di ujung telepon sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia mengutuk dalam hatinya, Tama, kamu tidak puas membunuh orang. Tapi kamu masih ingin melompat keluar dan menggosok lukaku dengan garam. Apa kamu masih tahu apa orang tua itu dalam keadaan sehat?" Meski Jack sangat marah, dia tidak berani bertengkar dengan Tama. Dia hanya bisa berkata dengan hormat, "Terima kasih atas perhatian Tuan Renza." Setelah Tuan Renza meminta Ratu Sofia untuk datang menemui ayahku. "Ayahku sudah pulih sepenuhnya." "Itu bagus." Tama tersenyum dan berkata, "Jack, aku sudah menyembuhkan ayahmu. Apa kamu memiliki keluhan di hatimu?" Jack berkata dengan tergesa-gesa seperti kucing yang ekornya diinjak. "Tidak. Sudah terlambat bagiku untuk berterima kasih padamu, jadi bagaimana aku bisa menyalahkanmu?" Petik 2. Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ngomong-ngomong, ayahmu sudah pulih. Apa dia menyerahkan posisi pemimpin klan kepadamu sesuai kesepakatan?" Jack sangat tertekan dan berkata dengan suara rendah, "Ayahku tidak mewariskan tahta kepadaku, tapi hanya mengkonfirmasi identitas ahli waris pertamaku." Saat dia mengatakan ini, Jack tidak bisa menahan perasaan tertekan dan bergumam dengan suara rendah, "Tuan Renza, kamu benar-benar menuangkan seember besar air es ke tubuhku?" Tama tidak lagi mengikutinya dan berkata dengan lugas, "Jack, kami memiliki pepatah lama di Indonesia, Tuhan akan memberimu tugas besar." Pria ini, untuk menghindari kecurigaan, telah bekerja keras dalam pikirannya, menegangkan otot-ototnya, dan membuat tubuhnya kelaparan. Tujuan membiarkanmu mengambil alih keluarga Rothschild beberapa tahun kemudian adalah untuk mengasah sumurmu. Ngomong-ngomong, kemampuanmu, meskipun kamu tidak setua dia, tapi aku dapat melihat bahwa kemampuan pribadimu tidak cukup untuk memimpin seluruh keluarga Rothschild. Ayahmu masih perlu melatihmu beberapa tahun lagi. Jika tidak, fondasi besar keluargamu mungkin akan hancur oleh tanganmu." Jack memarahi Tama di dalam hatinya, tapi dia hanya bisa berkata dengan getir, "Tuan Renza, kamu benar. Aku benar-benar perlu belajar lebih banyak dan lebih banyak berumah tangga." Tama bersenandung dan berkata dengan ringan, "Tapi jangan terlalu cemas. Jika kamu tidak bisa mengasahnya dalam beberapa tahun, maka 10 atau 20 tahun sudah cukup. Kamu tidak perlu khawatir tentang umur orang tuamu. Aku akan membuatnya tetap hidup selama 20 tahun lagi. Dan itu hanya pil, jadi kamu masih punya waktu untuk belajar dengan giat." Ketika Jack mendengar ini, dia hampir menangis ketakutan. 10 atau 20 tahun? Jika orang tua itu hidup 20 tahun lagi, usianya akan lebih dari 70. Lebih dari 70 orang telah menerima pensiun selama 10 tahun. Dan aku belum menjadi karyawan tetap. Bagaimana aku bisa tetap hidup seperti ini? Namun, dia sama sekali tidak meragukan keaslian perkataan Tama. Maka dia meratap dan berkata, "Tuan Renza, jika Anda butuh sesuatu dariku, katakan saja padaku. Selama saya bisa melakukannya, saya akan melakukan yang terbaik." Saat dia berbicara, dia berkata dengan nada rendah hati,
Saya akui bahwa saya memang memiliki motif egois dan pikiran kotor dan tersembunyi sebelumnya. Tapi tolong jangan khawatir, mulai sekarang, saya tidak akan pernah mengecewakanmu. Jika Jack Rothschild memiliki niat sedikit pun untuk tidak menaati Anda atau tunduk kepada Anda, saya akan mati tanpa tempat pemakaman. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.